Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai kebaktian kita pada saat ini. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan kehidupan kita, kita berdoa dalam hati masing-masing. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita dapat sampai kepada Minggu Kantate yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, mari nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah mengatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan, memuji-muji dan memuliakannya. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemuliaannya, kita bernyanyi baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita di hari Minggu Kantate ini tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami yang berdosa. Ya Tuhan Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia dan dari seluruh bumi ini, supaya kami senantiasa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ya Tuhan Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang berduka, sembuhkanlah seluruh jemaat-Mu dari segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali.
dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu Kantate ini, tertulis di kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kita baca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka, sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya.
Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini tanggal 10 Mei 2020. 1 Romawi, pelantikan fungsionaris dan seksi-seksi HKBP Cibinong. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Cibinong dimanapun berada, sehubungan telah berakhirnya periodisasi fungsionaris perbendaharaan Huria dan seksi-seksi periode tahun 2016-2020. Untuk itu telah dilaksanakan pemilihan fungsionaris perbendaharaan Huria dan seksi-seksi yang baru periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Sehubungan dengan situasi wabah virus pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi sampai saat ini, maka pelantikan fungsionaris tersebut akan kita laksanakan setelah situasi kembali normal. Dengan berakhirnya fungsionaris yang lama, Pendeta Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Cibinong menyampaikan banyak terima kasih atas segala pelayanan selama periode berjalan. Dan untuk fungsionaris yang baru, kami sampaikan selamat bekerja, dan SK akan diberikan kepada Dewan Seksi yang sudah terpilih. Nama-nama Dewan terpilih terlampir dalam warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 2 Romawi, berita pernikahan. Telah menerima pemberkatan nikah Saudara Alex Herman Gaja, putra dari Bapak DJ Gaja, Ibu N. Borhutasoy, anggota Jemaat HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Alamat Bulak Rata nomor 39 RT 04 RW 07 Pondok Rajek Sentor 4. Dengan tunangannya Saudara Dian Santi M. Boruregar, putri dari Bapak L. Siregar, Ibu T. Borsimamora, anggota Jemaat HKBP Immanuel Haus Sada Resort Pagar Beringin. Alamat Haus Sada, pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Maret 2020 di Gereja Immanuel Haus Sada Resort Pagar Beringin. 3 Romawi, keuangan. Uang masuk minggu tanggal 3 Mei 2020 untuk kas jemaat Rp30.584.000, untuk pembangunan Rp4.100.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di Minggu Kantate pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang pada saat ini mengikuti ibadah di rumah. Di Minggu Kantate pada saat ini Tuhan menyapa kita supaya kita menyanyikan nyanyian baru. Tema nyanyian baru kita pada saat ini, Tuhan katakan, keselamatan telah datang dari Tuhan. Sekalipun saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membaca kitab Wahyu ini, banyak yang kita mungkin tidak mengerti. Tapi sesungguhnya setiap kita membaca kitab Wahyu itu adalah membangkitkan iman dan pengharapan kita yang pada saat kondisi kita di dalam ketertekanan. Nah, pada saat Rasul Paulus menerima pewahyuan dari Tuhan, dia sendiri pada saat itu dibuang ke Pulau Patmos. Dan jemaat mula-mula pada saat itu banyak sekali yang mengalami penderitaan hanya karena mencoba untuk bersaksi, mengatakan siapa yang dia percayai, bagaimana dia menunjukkan iman percaya mereka, tetapi mereka harus menderita. Nah, jadi artinya sama seperti yang kita alami pada saat ini. Ya, mungkin di masa pandemi COVID-19 ini seruan pemerintah supaya memutuskan penyebaran corona, kita harus tinggal di rumah. Nah, mungkin kita di rumah tapi kita ada merasa takut kalau kita kena. Mungkin banyak juga jemaat yang pada saat ini bukan takut karena penyakit tersebut, tetapi karena pengaruh pandemi COVID-19 ini, kehidupan mereka berpengaruh. Ya, mungkin masukan mereka tidak ada lagi karena mereka harus PHK dari perusahaan dan mereka tidak melakukan kegiatan mereka masing-masing. Tapi puji Tuhan, di Minggu Kantate ini kita mau diajak, kita mau dikuatkan, kita mau dipulihkan. Mungkin banyak rencana kita yang sudah matang kita rencanakan, tapi karena pengaruh pandemi COVID-19 ini kita harus terpaksa batal. Tapi hari ini kita mau dikuatkan untuk melihat dan diyakinkan, sekalipun situasi kita yang pada saat ini tidak terterima oleh akal pikiran atau bahkan iman kita, Tuhan mau bangkitkan, mau hidupkan iman kita dengan satu jaminan pengharapan. Apakah jaminan itu?
yang pertama dikatakan sama kita, musuh yang kita takutkan yaitu iblis telah dikalahkan. Nah, jika kita membaca dari ayat 7 sampai dengan ayat yang 9, cukup jelas dikatakan di sana bahwasanya iblis itu telah dikalahkan. Dikatakan di ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilempar ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi artinya hari ini kita mau diingatkan saudara-saudara yang terkasih, iblis itu sudah dikalahkan. Nah, jadi artinya kita akan menang menjalani kehidupan kita, karena iblis yang mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan tidak akan mempunyai kuasa lagi. Dia sudah dikalahkan oleh darahnya Allah. Allah kita telah menang. Nah, inilah menjadi sukacita kita yang kedua di nyanyian kita di Minggu Kantate pada saat ini. Allah kita telah menang. Dikatakan di ayat yang ke-10, mari sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Allah yang diurapi. Darah anak domba yang telah mengalahkan iblis itu telah memenangkan kita dari pengaruh-pengaruh iblis yang jahat tersebut. Jadi artinya jaminan sukacita kita adalah kuasa dosa, kuasa iblis yang menakutkan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi syair nyanyian baru kita di Minggu Kantate ini. Tapi mungkin saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kegalauan kita pada saat ini mungkin ada yang mengatakan, bagaimana mungkin Inang Pendeta, iblis itu sudah kalah. Toh buktinya di masa pandemi COVID-19 ini kami takut, rencana kami ada yang gagal, kami mengalami kekurangan, kami galau. Ternyata iblis itu masih menang kok. Buktinya kami takut mengikuti berada di rumah ini. Ya, mungkin ada saat itu yang mengatakan hal yang demikian. Tapi hari ini satu semangat, satu kekuatan iman yang mau menumbuhkan pengharapan kita, Tuhan mau katakan, sekalipun orang-orang Kristen yang telah dimenangkan oleh Allah mengalami banyak penderitaan pada saat ini, tapi Yesus mau katakan jaminan sukacita kita bahwasanya penderitaan yang kita alami pada saat ini tidak dapat menghilangkan sukacita kita. Kenapa? Karena di tengah-tengah ketertekanan kita, ketakutan kita pada saat ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan bersama di ibadah kita pada saat ini. Di tengah-tengah keterbatasan kita, Tuhan menguatkan kita. Jadi artinya situasi yang berada di dunia ini tidak membuat sukacita kita menjadi hilang. Itu sebabnya Paulus mengatakan di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita kita pada saat ini adalah karena Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan ada di rumah kita pada saat ini. Tuhan memelihara kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Minggu Kantate pada saat ini syair nyanyian keselamatan kita yang daripada Tuhan mengingatkan kita bahwasanya kita adalah pemenang. Nah, iblis dan dosa sudah dikalahkan. Nah, jadi bagaimana kita menunjukkan sikap orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan? Yang pertama, mari kita menjadi semangat.
membuat kita menjadi semangat untuk merencanakan keberhasilan dan kebahagiaan kita atau masa depan kita. Artinya, ketika Allah mengatakan pada saat ini kepada kita, iblis dan kuasa dosa sudah dikalahkan oleh darahnya Allah, itu adalah seperti semangat kepada kita ketika kita saat bertanding. Nah, ketika kita saat bertanding, ada suara bisikan dari orang tua kita, dari orang-orang yang kita kasihi, dia katakan, kamu pasti bisa. Nah, perkataan itu akan membangkitkan semangat kita sehingga kita akan terus berjuang, terus berlatih, karena perkataan itu menjadi kekuatan dan semangat hidup kita. Nah, jadi hari ini kita juga diingatkan, seberat apapun ancaman yang kita rasakan pada saat ini, sepergumulan apapun yang pada saat ini kita rasakan, hari ini Tuhan katakan, aku telah memenangkan engkau. Nah, jadi artinya membuat kita semakin semangat. Nah, di tengah-tengah semangat kita itu, kita juga mau diajak supaya kita semakin setia dan taat. Jadi artinya orang yang dimenangkan itu amang inang, saudara-saudara yang terkasih, bukan berarti orang yang tanpa pergumulan, tetapi orang yang sekalipun di dalam pergumulan ada satu harapan, ada satu jaminan kemenangan yang selalu diperdengarkan Tuhan di dalam kehidupannya, yang mengatakan badai akan berlalu, habis gelap terbitlah terang. Itu akan membangkitkan semangat kita, membuat kita semakin setia dan taat. Jadi artinya ketika itu didengungkan kepada kita, sekalipun kita masih tetap berada di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, itu akan membuat kita tetap setia. Karena di tengah-tengah kesetiaan dan ketaatan kita itulah, percaya Tuhan mau pulihkan hidup kita. Tuhan mau hilangkan virus COVID-19 ini dari Indonesia dan negeri bumi ini. Karena apa? Karena kuasa iblis dan maut tidak punya kuasa lagi. Karena itu mari kita tetap taat dan sabar mengikutinya dengan tetap setia kepada Tuhan. Karena iblis telah kalah, dan jangan takut. Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru. Hari ini ada sukacita baru, ada semangat baru pada kita. Ada satu kepastian bahwasanya bumi dan segala penderitaan akan berlalu. Tidak ada yang kekal di dunia ini, tapi kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal akan datang. Dikatakan di ayat ke-12 yang pasal yang B, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Penderitaan ini tidak lama, pasti akan berlalu. Kesusahan ini pasti akan berlalu. Kegalauan kita pasti akan berlalu. Karena itu tetap setia kepada Tuhan. Karena yang mau ditumbuhkan di Minggu Kantate pada saat ini adalah kehidupan yang kekal akan menjadi milik kita. Kita adalah pemenang. Iblis dan maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, dan kita telah dimenangkan. Mari saudaraku yang terkasih, bangkitlah dan bersemangatlah. Tunjukkanlah sikap dan perbuatan orang-orang yang telah menang. Bagaimana caranya? Mari tetap bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Ketika kita selalu bersukacita menikmati kebersamaan kita di rumah,
itu juga akan menumbuhkan imun tubuh kita supaya kita tidak bisa disentuh oleh virus COVID-19. Karena itu tetap bersukacita, tetap bersemangat, menunjukkan semangat kemenangan, dan lakukanlah apa yang telah diteladani oleh Yesus. Jangan takut, jangan galau, jangan bersungut-sungut. Nyanyikanlah nyanyian baru. Allah telah memenangkan kita dan kita pasti akan menang. Kebahagiaan dan sukacita akan kita nikmati di dunia ini dan di sorga kelak. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami sungguh bersukacita jika pada hari Minggu kantate ini Engkau masih memperbolehkan kami menikmati kebersamaan kami, beribadah dengan Engkau di rumah kami yang kami rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Biarlah Tuhan melalui kebersamaan kami, melalui kehadiran-Mu Engkau semakin menguatkan kami, menumbuhkan iman, percaya dan pengharapan kami bahwasanya kami pasti telah Engkau menangkan di dalam setiap pergumulan dan di dalam setiap ketertekanan yang kami hadapi di dunia ini. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau selalu menumbuhkan iman dan pengharapan kami, supaya mengingatkan kami adalah pemenang Tuhan. Engkau yang memenangkannya. Darah anak domba itu telah memenangkan kami, karena kuasa iblis dan maut tidak berdaya lagi. Karena itu Tuhan yang baik, semakin kuatkan kami Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kebersamaan kami di rumah ini Tuhan, kami semakin Engkau berikan kesehatan dan kebahagiaan. Tambahkan sukacita dan hikmat yang daripada Tuhan, karena kami percaya rencana kami, masa depan yang indah sudah Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami. Karena itu kuatkan kami untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus yang kami layani, jemaat HKBP Cibinong. Berkati mereka semua Tuhan di dalam ibadahnya di rumahnya masing-masing. Berkati mereka, kuatkan mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Jika ada yang bergumul Tuhan, yakinkan mereka Tuhan, mereka telah Engkau menangkan, supaya mereka tidak terpuruk dalam pergumulan dan di dalam kegagalan yang mereka rasakan. Tapi kuatkan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu memberkati setiap aktivitas mereka. Berkati juga Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau tambahkan semangat bagi kami, supaya persiapan kami tetap memuliakan Tuhan. Berkati juga Tuhan pimpinan negara kami, supaya melalui setiap apapun kebijaksanaan mereka, itu akan Engkau pakai Tuhan, untuk mempercepat hilangnya virus COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari bumi ini. Terima kasih Tuhan yang baik, ampunkan kami Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kami, agar melalui pengampunan yang Kau berikan, Engkau menguatkan kami melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Hitunglah berkatnya pasti kau lega.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan yang telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kepada kasih setia Tuhan saja, dan aku percaya hatiku selalu menyanyikan nyanyian baru karena keselamatannya. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, oleh darah anak domba kami merasakan kasih-Mu dan kami telah Engkau menangkan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.